Bayangkan, hanya karena mabuk, seorang gadis salah masuk kamar hotel. Dan kamar itu milik bos besarnya, seorang CEO dingin yang ditakuti semua orang. Bagi gadis itu, ini adalah aib terbesar. Tapi bagi sang CEO, justru awal dari rasa yang tak bisa ia lupakan. Ketika rahasia terbongkar, hidupnya hampir hancur. Namun CEO itu berdiri untuknya, bahkan berani melawan segalanya. Inilah kisah cinta tak terduga dari kesalahan satu malam yang mengubah segalanya. Lampu-lampu kota berkelip terang. Musik dari klub mewah di pusat Jakarta bergema sampai luar gedung. Reina, seorang gadis berusia 24 tahun yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar, duduk dengan gelisah di sudut ruangan pesta. Ia bukan tipe yang suka keramaian, apalagi minum alkohol. Tapi malam itu, ia tidak bisa menolak ajakan temannya Clara, yang memaksanya ikut pesta ulang tahun salah satu kolega. "Rai, sekali-sekali bersenang-senanglah. Kamu ini terlalu kaku. Ayo, minum sedikit aja," bujuk Clara sambil menyodorkan gelas berisi koktail berwarna merah muda. Awalnya Reina menolak, tapi tatapan teman-temannya membuatnya luluh. Satu gelas tidak apa-apa, pikirnya. Namun, satu gelas berubah menjadi dua, lalu tiga. Pandangannya mulai berkunang-kunang, tubuhnya ringan dan kepalanya berat. "Clara, aku pusing. Aku mau pulang," gumam Reina dengan suara pelan. "Ya ampun, kamu lemah banget. Oke, itu ada kamar hotel untuk kita istirahat. Ambil kunci kamar 506 ya. Aku masih mau sebentar di sini," jawab Clara. Dengan langkah sempoyongan, Reina berjalan keluar dari ruang pesta. Ia berusaha mengingat nomor kamar yang Clara sebutkan, 506. Tapi matanya kabur dan dalam keadaan setengah sadar, ia salah memutar gagang pintu dan masuk ke kamar 509. Di dalam kamar, seorang pria baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit pinggangnya. Ia adalah Arsen Wijaya, CEO muda yang terkenal dingin, tegas, dan hampir mustahil didekati. Tatapannya membeku saat melihat seorang gadis mabuk terhuyung masuk, lalu tanpa bicara, jatuh ke ranjangnya. Arsen mengerutkan dahi. "Siapa ini?" Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Reina sudah terlelap, wajahnya merah karena alkohol. Malam itu, sesuatu terjadi yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Sinar matahari pagi menembus tirai kamar hotel. Reina mengerang pelan, kepalanya terasa berat. Saat ia membuka mata, pandangan pertamanya adalah dada bidang seorang pria yang terbaring di sampingnya. Reina membeku. Astaga, ini bukan mimpi kan? Ia segera menoleh dan hampir menjerit ketika menyadari pria itu adalah bos besarnya, Arsen Wijaya. Tubuhnya panas dingin, terutama saat ia sadar dirinya tak mengenakan apa-apun di balik selimut. Arsen membuka mata perlahan, menatapnya dengan ekspresi tenang namun menusuk. "Kamu sudah bangun?" Suaranya rendah dan berat. Aku, aku salah kamar. Saya tidak sengaja. Tolong lupakan semua ini, Pak." Reina panik menahan malu. Ia buru-buru meraih pakaiannya di lantai, mengenakannya dengan terburu-buru, lalu kabur keluar kamar tanpa berani menoleh lagi. Arsen hanya terdiam, memandang pintu yang baru saja tertutup. Bibirnya melengkung samar. Entah kenapa gadis itu meninggalkan kesan berbeda dalam hatinya. Hari Senin, suasana kantor Wijaya Corp terasa tegang bagi Raina. Ia tidak bisa berhenti mengingat kejadian memalukan malam itu. Bagaimana kalau dia cerita ke orang lain? Bagaimana kalau aku dipecat? Pikirnya. Di meja kerjanya, Raina berusaha fokus pada tumpukan dokumen. Namun detak jantungnya melonjak ketika suara sepatu kulit terdengar mendekat. Semua karyawan berdiri memberi salam sopan. Arsen melangkah masuk dengan jas hitam elegan. Wajah dinginnya membuat semua terdiam. Ia berhenti tepat di depan meja Raina. "Raina, ikut saya ke ruangan," katanya singkat. Raina merasa lututnya lemas. Semua tatapan rekan kerja tertuju padanya penuh tanda tanya. Dengan langkah gemetar, ia mengikuti Arsen masuk ke ruang CEO yang megah. Begitu pintu tertutup, Arsen menoleh. "Kamu masih menganggap malam itu hanya kesalahan?" tanyanya tajam. Raina menunduk.
Suaranya bergetar. Itu memang kesalahan, Pak. Saya mohon anggap tidak pernah terjadi. Namun Arsen mendekat, membuat jantungnya berdegup kencang. Aku tidak bisa melupakan begitu saja. Sejak malam itu, aku terus memikirkanmu. Hari-hari berikutnya, Raina tidak bisa menghindar. Arsen selalu punya alasan untuk memanggilnya. Rapat kecil, mengoreksi laporan, bahkan makan siang bersama. Awalnya Raina mengira itu hanya kebetulan. Namun gosip mulai menyebar. Kamu lihat nggak? Si Raina kok sering banget dipanggil bos. Jangan-jangan dia punya hubungan khusus. Raina mulai resah. Ia tidak ingin dicap sebagai wanita murahan yang merayu bos demi jabatan. Namun di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri sikap Arsen yang makin lembut padanya. Suatu malam, Raina kehujanan di halte karena bus terlambat. Tiba-tiba, mobil hitam berhenti di depannya. Jendela terbuka, memperlihatkan wajah Arsen. Masuk, aku antar pulang. Raina menolak, tapi Arsen turun sendiri, membukakan pintu. Kamu mau sakit di sini atau pulang dengan selamat? Tanyanya tegas. Raina akhirnya menyerah. Sepanjang perjalanan, hening terasa canggung. Namun hati kecilnya diam-diam bergetar. Ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu pagi, grup kantor digegerkan oleh sebuah foto anonim yang tersebar. Reina terlihat keluar dari kamar hotel dengan wajah panik. Semua orang bergosip. Jadi benar dia selingkuh sama bos. Pantas sering dipanggil, rupanya modal tubuh. Reina menangis di toilet. Hatinya hancur. Ia merasa seluruh hidupnya dirusak oleh fitnah. Ia menulis surat pengunduran diri, lalu membawa ke ruangan Arsen. Pak, saya tidak bisa bertahan lagi. Semua orang menganggap saya murahan. Lebih baik saya pergi. Ucapnya dengan suara serak. Namun Arsen merobek surat itu di depan matanya. Kamu tidak akan pergi kemana-mana. Aku tidak peduli apa yang orang katakan. Aku hanya peduli padamu. Reina membeku. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia masih ragu. Takut cintanya hanya karena sebuah malam yang salah. Arsen tidak menyerah. Ia mulai membuktikan cintanya dengan tindakan nyata. Ia menolak dijodohkan dengan anak konglomerat lain, meski keluarganya marah besar. Ia juga menolak tawaran merger besar hanya karena pihak lawan menghina Reina. Bahkan, saat seorang mantan tunangannya datang mengancam akan menghancurkan hidup Reina, Arsen berdiri melindunginya tanpa ragu. Dia wanita yang kupilih. Kalau kau ingin menyentuhnya, lewati aku dulu, kata Arsen dengan tatapan dingin. Perlahan, benteng hati Reina runtuh. Ia sadar Arsen bukan hanya pria kaya yang bisa mendapatkan semua wanita. Ia adalah pria yang benar-benar tulus mencintainya. 2 tahun kemudian, haula hotel mewah dihiasi bunga putih. Reina berdiri anggun dengan gaun pengantin, tangannya digenggam erat oleh Arsen. Di depan para tamu, Arsen menatap mata istrinya dengan senyum tulus. Kamu salah masuk kamar waktu itu. Tapi aku bersyukur, karena kesalahan itu mempertemukanku dengan takdirku. Reina tersenyum haru, malah memalukan yang dulu ingin ia lupakan, kini menjadi awal dari kisah cinta terindah dalam hidupnya.